gua tanya ke ibunya, itu kan udah setelah keliling, terus gua tanya ke ibu, bu itu ruangan apa di atas? Di situ ngobrol lah ya, asik ngobrol kan, iya gimana? Tahu-tahu dia ngomong, nenek-nenek belakang lo. Pertama itu kan gua gak ikut ngelihat tempat. Oh iya. Nggak ngelihat fasilitas, belum lihat. Karena ini ikut sama gue lihat tempat. Terus gue bilang di kamar yang si Adi ini ngelihat Yang sosok kamar tadi itu. nenek-nenek, ya, yang kamar itu, gue bilang, wah kamar kita di sini nih, kamar panitia nih, gitu kan. Nah gue nggak, antara mau nggak mau nih cerita ke Gaut kan. Iya. Gue bilangnya gini, ya udahlah lihat ntar aja. Terus pas gue udah keliling-keliling, ada jadi kamarnya 4 kan. Satu kamar yang dari nenek. Nah, ada 3 kamar lagi. 3 kamar ini yang pertama itu kamar mandinya di dalam. Yang gede itu, yang ada nenek-neneknya itu. Oh iya. Yang 3 kamar mandinya di luar. Gitu. Terus akhirnya gue, ya daripada gue cerita, oh tadi sih nenek, ya kan? Gue alihin aja, gue bilang, ini kan kamar mandinya di dalam satu-satunya. Ini buat cewek, gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Gue bukan mau ngorbanin cewek juga, bukan. Cuman gimana ya? Ya gue ngeliat situasi juga lah. Kalau misalkan yang cewek ini ditaruh di tempat yang gak ada kamar mandinya, kasihan juga bolak-balik ya kan. Udah gitu kan dia rame juga nih cewek rame. Terus gue bilang ke Gaot, gimana kalau cewek aja di sini? Gue bilang gitu kan. Ya terserah sih, kata dia gitu. Ya udahlah, nantilah kita atur lagi lah pas jalan-jalan. Akhirnya pas ke situ, ya kita tuh nikmatin aja lah gitu kan, nikmatin suasana situ. Terus gue sholat zuhur segala macam gantian. Sampai akhirnya si Gaot sama si Adi ini bilang ke ibunya, bu boleh gak bu tester kolam renangnya? Silakan, kata ibunya gitu, asal udah DP katanya. Iya. Pasti gitu. Iya katanya kalau udah pasti. Oh ya udah, iya. Akhirnya emang udah di DP kan, sama Gaot udah di DP. Ya udah, dia sambil nunggu lah gitu kan. Ya udah, kita ini berenang dulu, berenang dah tuh, karena gua masih doi, udah gua ngambil aja doi. Udah tuh sampai di situ. Itu kejadian cuma satu tuh, si Ading lihat nenek. Nah, kalau untuk dari situ gue emang belum cerita ke orang-orang, karena menurut gue kalau kayak begitu gue langsung ceritain itu menjadi suatu hal yang terlalu gue waspadain banget nanti gitu. Paling gue cuma ngejaga untuk hal-hal yang, karena gue udah tahu nih ada kejadian gitu, untuk hal-hal yang berbahaya lah ya, untuk menggunakan hal kayak gitu paling gue batasin nanti. Tapi itu kan pas acara udah di hari hanya gitu ya. Udah paling ngumpul tuh, teman-teman yang lain pernah ngerasain hal kejadian itu juga gak sih? Nah memang kalau dibilang banyaknya pas jalan-jalan. Oh pas di hari intinya ya? Di hari intinya pas jalan-jalan itu bener-bener gak cuman satu orang, sampai yang gue tahu ya, jadi kan abang gue ikut ya. Dia biasa kan kalau kita kan kalau jalan-jalan kan baik ini kita tuh kalau jalan-jalan ada acara yang habis maghrib pengajian kan, jadi kita tuh sholat maghrib jamaah, terus kita baca ya yasin, ratib segala macam sampai isya, terus sambutan terus makan malam gitu kan. Nah, abang gue nih yang ditugasin untuk mimpin acara itulah, buat acara pengajian itu ya. Sampai dia juga ngeliat, dikasih lihat. Oh itu bener-bener banyak banget itu pas hari. Gue ada rasa bersalah kayak, aduh, sampai yang cewek subuh dikerjain. Pas mau sholat subuh di kamar, yang cewek udah pada pakai mukena, itu pintunya dimainin, kebuka sendiri, tuh lagi, pintu buka lagi sendiri. Padahal pintu ruang tengah tuh adem-adem aja. Tapi pas pintu ruang tengah itu malamnya sekitar 1:30 itu ada yang kerjain. Cukup jahil ternyata ya situ ya. Nah itu kronologinya. Jadi 1 bulan setelah survei itu gue ngadain jalan-jalannya itu kan, kita waktu itu 2 mobil pribadi, terus kita motor banyak itu, motor sampai 14 motor tuh, 14-15 motor tuh rame. Itu buat Bang Yud sendiri nih, pas di hari H-nya ada yang janggal juga gak sih? Pas hari H Apa Bang Yud tuh gak ngerasain? Gue gak ngerasain malah di hari H. Malah orang-orang yang ngerasain? Orang-orang yang ngerasain. Gue bukannya gak ngerasain, tapi
sempat ngerasa. Tapi kan gue emang orangnya agak cuek ya sama hal gitu. Oh, dia ambil pikiran positif aja gitu. Karena di sisi lain ini gue ngadain. Kalau gue yang terlalu rame soal setan tadi gue, jadi kayaknya apa ya, gue sendiri yang nimbulin kerusuhan gitu. Oh, iya. Jadi pas kayak nggak dipercaya lagi buat tahun depan gitu. Nah itu lu gimana sih nyari pila nggak bener kata gitu lagi. Iya. Perempuan lagi, perempuan kan parnoan. Iya. Emang gue waktu itu jadi gue ke puncaknya itu nyusul. Gue sebagai gue sebagai ketua panitia tapi gue nyusul. Yang lain waktu itu jalan jam 3 malam, gue jam 8 pagi baru jalan. Gitu. Itu kenapa itu ada urusan nih di sini? Ada. Jalan dulu yang tadi itu. ada sedikit itulah ya kan kita karena kan gue gini ya mikirnya. Ini orang bocah survei, masa jalan-jalan nggak gue ajak? Oh. Gitu ya kayak ya udahlah gue ajak, dan nggak mungkin juga gue ngajak dia tengah malam kayak gitu. Akhirnya udah gue berangkat belakangan bareng abang gue juga, karena abang gue nggak bisa berangkat jam 3 malam gitu. Gue berangkat bertiga nyusul sampai di puncak fine aja. Teman-teman gue udah pada tidur lah, ada yang tidur, ada yang lagi main bola segala macam, ada yang mereka capek kan, karena gue sampai sana itu jam 10, jam setengah 11-an lah. Jam 11-an lah, hampir mau zuhur waktu itu. Dan mereka kan dari jam 3 pagi udah ada yang berenang segala macam itu. Aktivitas lah, iya. Ada yang stay di biliar, nggak pindah-pindah, tawarin makan ogah. Biasanya itu tuh giro tuh gitu. Nah itu dari siang, kemudian kita ada karaoke segala macam, gue makan siang tuh sampai sholat zuhur. Sore kita berenang, ada lomba futsal, semua berjalan lancar. Adem aja semua, adem banget, nggak ada pemikiran marah dulu nenek di sini, nggak ada. Oh iya. Gue have fun aja lah di situ. Nah pas sore, pas mau maghrib lah gitu ya, itu udah ada tuh yang cerita 1-2, tapi gue nggak terlalu nyimak. Kayak tadi tuh gue kayak si Adi yang tadi dikasih lihat, ternyata dia dikerjain. Katanya dia lagi di kamar mandi lah, terus masuk buka, tarik, terus dia teriak-teriak, berdigedor teman gue. Lu apa sih? Nggak tahu pintunya ditarik. Siapa yang narik? Orang lu nutup sendiri. Kejanggalan itu. Mungkin ntar di podcast berikutnya bisa bawa Bang Adinya sini gitu. Bisa, nanti kita undang. Nah, emang gitu. dia bisa ngelihat gitu ya. Gue percaya ya, maksudnya namanya makhluk gaib itu memang ada gitu kan. Dan kalau dia bisa lihat atau enggak, ya memang waktu itu pernah ada orang yang bisa melihat juga. Jadi temen gue bilang ke si Adi, tadi ada sosok itu tuh gitu kan. Terus orang yang bisa melihat pun bilang hal yang sama, berarti ya gue sedikit ada rasa percaya emang orang bisa melihat. Gitu gitulah, udah ada dikasih kelebihan kayak gitu. Nah, kejadian itu sebenarnya banyaknya itu ya di hari H pas setelah makan malam habis isya gitu ya. Yang tadi gue bilang kesalahan gue juga sih, gue udah ngebatasin kan, maksudnya gue udah punya antisipasi tuh kayak udahlah gue nggak usah cerita hal-hal goibnya, yang penting anak-anak gue kontrol nih supaya nggak ngelakuin hal yang enggak. Dan karena gue mungkin ngajak si doi ini, gue nggak bisa kontrol semua kan, akhirnya adalah itu kesalahan di situ. Jadi ada yang mancing ikan di kolam itu. Yang seharusnya kagak dibolehin gimana? Jadi memang di belakang villa itu ada kolam ikan. Ikannya banyak. Piaraan. Ikan mas, ikan nila gitu macam-macam. Oh, tanpa disadari Bang Yud juga ya? Gue nggak tahu, gue taunya pas udah dipancingin itu. Sudah dipancingin. Gue jadi tahu kayak pada mancing apaan? Itu udah pada dapat tuh ikan. Gitu. Teman gue juga ada yang bilang pas udah selesai jalan, udah pesanin katanya jangan nila, ikan mas aja, pokoknya gitu lah. Jadi dia ngeliat kayak kok ini ikan satu cuma diikutin dengan ikan yang lain katanya gitu. Oh beda ya. Padahal beda jenis, tapi ikan diikutin sama yang lain. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu merhatiin juga, gue kan nggak terlalu hobi mancing juga ya. Terus tapi itu
kejanggalan yang bikin kejanggalan gitu tuh. Iya. Kayak yang kagak dibolehin saat malah dilakuin gitu. Jadi setelah kejadian dipancing, kan nggak dipancing doang, kita mau bakar-bakar jagung waktu itu. Nah, lagi bakar-bakar jagung karena dapet ikan, ya udah ikannya mau dibakar nih, gitu. Gue pernah denger kalau nggak salah ibunya bilang gini, nah, ini ikan nggak boleh dipancing, kalaupun mau dipancing bayar, gitu doang. Nah, kita nggak ada yang ngomong nih ke ibunya, nggak ada, pokoknya ikan mau dipancing itu habis jam 8-an lah, pokoknya kita habis makan malam, bisa isya makan malam. Terus ketika ikan yang dari pancingnya disiapin nih buat dibakar. Itu di apa sih namanya kalau ikan disiangin ya, apa sih sebutannya? Ya pokoknya dibersihin lah gitu ya. Itu di dapur. Di dapur sampai gua waktu itu kalau nggak salah lagi mau bikin kopi. Pas mau bikin kopi, itu dapur bau banget amis ikan. Mungkin ya karena habis pada bersihin nggak dirapin lagi ya. Itu bau amis banget ikan. Dari situ langsung banyak yang ngomong. Pas lagi bakar ikan, si teman gua ada satu lagi namanya Kiki. Iya. Ngelihat sosok nenek-nenek di belakang teman gua satu lagi yang bakar. Ditunjuk-tunjuk. Jangan. Sama teman gua satu banyak. Terus di dapur jendela tutup kencang, pintu belakang tutup kena tutup parkiran itu tutup kencang, jedar. Sejak kejadian bau amis itu. Berarti kejanggalan di awal tuh emang dari ikan itu sendiri ya? Nah, dari pas ikan, pas bau amis langsung semua banyak banget. Abang gue dikasih lihat juga itu. Terus kemudian ada yang lagi tidur di goyang-goyang kakinya lah, kamar mandi dia mainin, pintu dibuka tutup gitu. Nah, gue kejadian yang tengah malam juga nggak terlalu tahu tuh. Jadi posisinya gue memang tidur gitu kan, sampai tidur lah jam 12:30 jam 1 tidur. Terus besok paginya temen gue ngasih video si Gawat ini. Jadi mereka lagi pada main game nih, Mobile Legends gitu ya, main game bareng-bareng di dekat di ruang tamu yang gua sama Adi sebelumnya duduk tuh, itu dekat pintu utama. Jadi pintunya itu katanya udah dirapetin dari jam 11-an itu emang gak ada yang keluar dan udah rapet nih pintu, gak ada kejadian apa-apa. Akhirnya di videoin tuh, gua kalau nggak salah masih ada deh, nanti deh. Di podcast berikutnya mungkin nanti kalau mau ngundang Adi gitu. Iya. Jadi videonya itu pintu itu kebuka sendiri. Pintu utama. Terus kalau dibilang angin nih gitu kan, ya harusnya dua-duanya dong, atau dibukanya kencang. Oh ya, kalau itu pintu berat, pintu utama soalnya pintu berat itu kebuka sendiri. Soal ya belaga-belaga acting begitulah, gitu kan, bercanda-canda gitu. Terus anak-anak yang lain juga pada wih mulai kerjain nih gitu kan, ditutup lagi. Setelah itu mantap, gue cuma lihat dari video itu. Nah, kejadian serupanya pintu tengah nggak gerak, ini nggak ada videonya sih. Jadi gue baru bangun, terus gue wudhu, gue sholat subuh, selesai gue sholat subuh, teriak-teriak tuh cewek. Gue nengokin kan, gue di ruang tamu yang ada karpet, yang arah kamar cewek tuh, pada keluar pakai mukena. Ya, gue kaget kan, ngapain nih pikir gue gitu kan. Pikir gue ada apaan ya, kayak ada iseng kali gitu. Ada binatang kali. Ada binatang atau apa gitu kan. Kenapa emang gitu kan? Enggak, pintunya dimainin. Jadi pertama pintu depannya kebuka sendiri. Kan gini loh, pintu nih kalau angin dari luar gitu kan, dia ke dalam gitu ya, kebuka gitu. Oh iya. Nah, kebuka. Terus udah ditutup nih sama yang cewek. Kebuka lagi. Terus abis itu pintu ini ditutup, nggak kebuka, kamar mandi buka sendiri. Langsung tuh pada teriak keluar. Akhirnya gue bilang, yaudah dijagain, pintu dibuka sholat aja dulu gitu. Itu udah ngeri juga tuh. Nah itu udah rasa-rasa apa ya, kayak wah kesalahan gue, rasa bersalahnya gue tuh. Iya, karena nggak ini juga ya. Gue belum cerita sama sekali tuh. Oh iya. Gue pengen cerita tapi ya nggak mau juga ngundang kerusuhan lah yang lain. Iya, ngebangun suasana juga kan. Masih nyari cerita. Udah
Itu paling parahnya tuh pas ya subuh itu. Nah paginya pas lagi berenang, gue kelar berenang nongkrong di samping tuh rame-rame kan, langsung tuh cerita satu-satu. Gue begini, gue ngeliat ini, gue ngeliat, waduh. Mau nggak mau gue buka tuh cerita. Gue bilang Pas awal survei. Gue awal survei nih Adi di belakang gue ada nenek. Gue ngeliat, dia ngeliat. Lu ngapain nggak ngomong katanya? Wah. Gue gimana ya langsung. Ya sorry dah, gue nggak tahu bilang gitu kan. Tapi yang penting tuh acara dari awal sampai akhir tuh lancar. Acara lancar. Kita ya acara futsal, acara pengajian semua lancar. Gak ada kendala lah. Sampai acara lomba di pagi hari tuh di air tuh lancar. Cuma lomba futsalnya kalau nggak salah nggak sampai final. Nggak sampai final. Itu kenapa tuh? Karena panitia futsalnya tidur. Waduh. Harusnya. Sorry teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit sih. Jadi nggak masalah. Oke, untuk lanjutannya tanya Mangit. Tadi sampai mana nih Mangit nih? Lupa juga kita. Mana ya? Martabak datang, perut kenyang lupa. Iya, begitu dah manusia. Tadi Ini sampai yang juara Oh. final gitu tuh. iya, tadi semifinal gitu ya. Jadi kita ada lomba futsal di hari pertama itu kan. Nah, pas lomba futsal hari pertama kita selesai sampai semifinal. Itu jam 5:30 lah gitu kan. 5:30 pagi. Iya, memang kita pengen buat acara finalnya itu di hari terakhir itu. Jadi setelah kita makan pagi, kemudian acara bebas, jam 9 kita mau ada final futsal, kemudian kita mau ada lomba di dalam air gitu ya, secara dadakan gitu. Tapi ketua lombanya itu, jadi kan kita ada ketua panitia jalan-jalan, ada juga ketua panitia lombanya gitu kan. Ketua panitia lombanya tidur. Waduh. Itu. Iya. Bisa, Nah, ketua panitia lombanya itu ya yang tadi bareng gue survei. si Gawat. Ot ya. Sorry Jadi nih, cerita nih Ot nih. Jadi tidur dia. Akhirnya tim yang masuk final protes. Ya kan? Ini gimana nih? Final nggak dilanjutin. Ya kan? Terus kita bilang, "Oh, ketua lombanya tidur. Sistemnya kita nggak tahu nih mau gimana lagi nih. Memang tinggal final, cuma yang tahu aturan mainnya ya ketua panitia lombanya gitu kan. Ketika dia bangunnya itu pas udah mau pulang. Kita Emang check out. kagak dibangunin tuh sama yang lain. Dibangunin, cuman kan ya kita nggak tahu ya porsi tidur manusia kan. Kadang juga ada yang dibangunin kan nyamuk. Kayak gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah kita mana lagi kan, dia baru tidur tadi kata, udah baiklah. Terus setelah dia bangun itu pas kita mau check out, kita kan check out kan jam habis zuhur lah ya, kita biasa habis sholat zuhur jamaah makan siang kita pulang kan. Dia baru bangun tuh pas mau sisi foto, tadinya nggak mau ikut katanya, baru sadar katanya, baru melek. Akhirnya pas ikut momen gitu kan. Jadi ngejelekin orang. Yang tadi ini kan Aduh, karena itu peserta itu ngocehnya ke gua. iya pasti. Gimana nih lomba gak sampai final? Ya, akhirnya ya udahlah. Kita udah have fun juga gitu ya, buat seru-seruan aja. Tuh nggak pakai dopres gitu. Pas di acara puncak itu nggak ada door prize. Oh, cuman buat seru-seruan doang. Iya, kita baru ada door prize itu yang pas kemarin yang naik bis itu, yang kita 64 orang kita berangkat itu. Ini ngejalan ini setiap tahun sekali apa gimana sih? Kalau kita biasanya dulu setahun sekali, kemudian mulai tahun 2018 itu setahun 2 kali. Sampai 2021 kita 2 kali ngadain. Tapi untuk tahun ini ya kita baru ada plan nanti di bulan 10. Di bulan 10 Oktober berarti. Nah. Itu dibuka buat umum atau buat anak-anak gitu nggak? Ya kalau sebelumnya kita emang untuk khusus anak-anak kita aja, tapi kalau untuk kedepannya nih kita ngelihat banyak kan yang pada mau ikut juga dari luar gitu kan. Mereka ngelihat anak-anak lu masih aktif nih, jalan-jalan ikut dong. Kita akhirnya welcome lah gitu. Karena kita kan butuh temen juga, butuh relasi juga kan buat tetap nyambung silaturahmi. Ya udah sampai kita check out
selesai, udah kita nggak ngerasain kejadian yang aneh-aneh lagi. Kita cuman ngebahas lucu-lucuan soal ketua panitia lombanya tidur. Sampai di rumah ya adalah suatu pos gitu ya di daerah gua. Ya di situ lah baru kita ngoceh-ngoceh. Cuman gua pikir udah kita udah selesai, udah lewatin harinya, kita udah puas ya udah. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi buat penelitiannya gitu. Amin. Sorry semua. Mungkin gitu aja sih Bang It deh. Iya. Ceritanya cukup sampai situ aja. Makasih nih buat yang udah nonton, subscribe, like, komen di channel Cerita Anak Gang. Terima kasih semuanya. Siap, see you next time.